Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala alladzi an'ama ala jami'al ubadi bi ni'matil udma. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniai kenikmatan-kenikmatan kepada seluruh hamba-hambanya di alam semesta ini. Serta kami sanjungkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih berjumpa lagi dengan kami, Pandang Super. Kami selalu doakan kepada seluruh para petambak dimanapun berada, mudah-mudahan selalu diberi kesuksesan dan kesejahteraan yang hakiki. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan kali ini kami akan berbagi teori cara memanfaatkan daun-daunan yang kering yang terbilang bahan sampah bisa menjadi jutaan rupiah sebagai pakan ikan bandeng secara alami. Namun sebelumnya kami mohon dukungannya untuk channel ini, Pandang Super, dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya, supaya video ini bisa bermanfaat untuk orang-orang banyak. Serta kami umumkan kembali bahwa Pandang Super ini sedang mengadakan giveaway, atau dalam bahasa sederhananya syukuran menuju 5.000 subscriber. Siapa saja yang mau ikutan, caranya gampang sekali, tinggal tulis kata sukses di kolom komentar, yang insya Allah akan kami undi secara acak siapa saja yang akan mendapatkan bingkisan hadiah dari Pandang Super. Oke, terima kasih. Supaya mempersingkat waktu, mari kita sama-sama memulai untuk mengulas cara memanfaatkan daun-daun yang kering menjadi jutaan rupiah alias jutawan. Namun sebelumnya kami perkenalkan orang-orang yang memanfaatkan bahan-bahan yang tak berguna bisa menjadi jutawan. Di antaranya adalah Mas Hera Wijaya, domisili kelahiran Indramayu, yang sekarang menjadi jutawan dengan memanfaatkan bonggol pisang yang dijadikan sebagai bosang pik bonggol pisang. Kemudian ada juga Mas Eko Yulianto, domisili asal Wonosobo, yang menjadi jutawan dengan memanfaatkan biji salak yang dijadikan sebagai kopi biji salak. Ada juga Mas Rudi Mundi, domisili asal Depok, yang menjadi jutawan dengan memanfaatkan sampah-sampah menjadi pakan ternak. Dengan rumornya sekarang omsetnya hingga 30 juta per bulan. Wow. Sekarang giliran Anda yang menjadi jutawan, khususnya yang mempunyai tambak, dengan memanfaatkan daun-daun yang kering yang dijadikan sebagai pakan ikan bandeng secara alami tanpa harus membeli pakan pelet. Baiklah, kita memulai pada langkah yang pertama, yaitu mengumpulkan daun-daun yang kering sebanyak-banyaknya, dengan catatan daun yang teksturnya tipis-tipis supaya mudah untuk teruraikan menjadi pakan secara alami. Kemudian langkah yang kedua, mempersiapkan keamanan tambak supaya dapat berjalan dengan lancar dalam proses budidaya ikan bandeng. Di antaranya yang harus dipersiapkan adalah memilih tambak yang tanggulnya besar-besar dan lebar-lebar supaya aman dari hantaman ombak air laut dan air sungai, dengan ukuran kira-kira minimal lebarnya 3-4 meter. Yang kedua, membuat pintu-pintu air sebagai sarana pengurasan dan gonta-ganti air tambak. Yang ketiga, memasang saringan di depan pintu air secara permanen supaya aman dari hama dan predator dan juga parasit ikan bandeng. Yang keempat, memasang lapisan-lapisan di tepi tanggul tambak secara mengeliling sebagai sarana menghindari kebocoran tambak. Bisa menggunakan bambu atau waring hijau.
Kemudian langkah yang ketiga adalah mengolah tanah tambak sebagai media budidaya ikan bandeng. Di antaranya adalah menguras seluruh air di dalam tambak secara keseluruhan dengan cara bisa menggunakan pintu air atau secara praktis dengan alat bantu mesin pompa air. Yang kedua, menjemur tanah tambak supaya dapat tumbuh lumut-lumut di dasar tambak dengan catatan tutup pintu air rapat-rapat, jangan sampai ada resapan air dari luar tambak. Yang ketiga, mengangkati lumpur-lumpur di tepi tambak secara mengeliling. Jadikan sebagai parit-parit untuk rumah ikan bandeng di skala besar dengan kelebaran minimal 2 meter, kedalaman 1 meter. Yang keempat, memunguti atau mengambil leseh-leseh siput-siput tambak secara keseluruhan, karena hewan ini berkembang biak lebih cepat dan lebih banyak, yang dapat menghabiskan cadang pakan ikan bandeng yang berupa lumut-lumut di dasar tambak. Yang kelima, meletakkan daun-daun yang kering yang sudah disiapkan tadi di atas permukaan tanah tambak. Dikala penjemuran, taburkan sebanyak-banyaknya. Yang keenam, menaburkan pupuk NPK Mutiara minimal 2 kantong untuk per hektar, taburkan ketika penjemuran. Yang ketujuh, menunggu proses penjemuran dengan lamanya kira-kira minimal 30 hari atau terlihat retakan-retakan pada tanah tambak. Dan yang kedelapan adalah proses pembilasan air tambak. Mulailah setelah 30 hari, lanjut dengan pembilasan dengan cara membolak-balikan air pasang surut ke dalam tambak dengan cara pintu air terbuka sedikit-sedikit dan saringannya terpasang dengan lamanya minimal 10 hari atau 2 minggu hingga proses penebaran bibit bandeng. Kemudian langkah yang keempat adalah proses pemilihan bibit bandeng sebagai persiapan penebaran. Utamakan memilih bibit yang berkualitas supaya mudah untuk dibesarkan. Pilihan bibit yang tepat diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Memilih bibit yang jenis alam kalau ada. Memang sekarang bibit alam agak sulit untuk didapatkan karena bibit alam adalah sejenis liner yang didapat langsung dari tepi pantai. Yang kedua, memilih bibit bandeng yang agresif atau lincah-lincah. Yang ketiga, memilih bibit bandeng yang lonjong-lonjong atau panjang-panjang. Yang keempat, memilih bibit bandeng yang teksturnya agak kehitaman. Yang kelima, memilih bibit bandeng yang sama rata supaya besarnya sama ketika masa panen. Yang keenam, memilih bibit bandeng yang jenis grade A super sebagai pengganti bibit alam kalau memang tidak tersedia. Yang ketujuh, memilih bibit bandeng yang jenis gelondong supaya mempersingkat waktu dalam proses budidaya ikan bandeng dengan ukuran kira-kira 1 rokok surya atau hingga 1 korek gas. Itulah pilihan bibit yang tepat. Kemudian langkah yang kelima adalah proses penebaran bibit bandeng. Setelah memilih bibit yang tepat, barulah kita menebarkannya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kondisikan air setelah proses penjemuran sudah tersalin dengan air yang baru dan zat asin yang tua sudah dikeluarkan dari tambak. Yang kedua, memilih waktu di pagi hari dengan kira-kira jam 7 sampai jam setengah 9. Yang ketiga, atau memilih di sore hari dengan kira-kira jam 4 sampai jam 5 sore. Tujuannya adalah supaya bertepatan pada suhu yang sejuk, tidak terlalu panas yang menimbulkan stres pada bibit bandeng dan menimbulkan kematian. Yang keempat, meletakkan balon-balon plastik di atas air tambak supaya bibit bandeng bisa beradaptasi dengan air tambak dengan lamanya minimal 30 menit. Yang kelima, melepaskan bibit bandeng secara perlahan.
Hindari dari lipatan-lipatan plastik bibit bandeng yang dapat menjepit bibit bandeng yang menimbulkan kematian. Kemudian langkah yang keenam, memberi nafsu makan pada ikan bandeng. Setelah penebaran bibit bandeng hingga lamanya 1 bulan, barulah kita memberi nafsu makan pada ikan bandeng dengan cara siapkan cairan urusal 2 botol untuk per 1 hektar. Kemudian siapkan ember untuk menuangkan urusal. Yang ketiga, tutup pintu air rapat-rapat supaya urusal tidak keluar tambak. Yang keempat, barulah tebarkan urusal secara mengeliling tambak. Lakukan proses penaburan nafsu makan 3 minggu sekali hingga masa panen. Kemudian langkah yang ketujuh adalah memonitoring atau merawat pertumbuhan lumut-lumut di dasar tambak dan menjaga kejernihan air supaya lumut-lumut dapat berfotosintesis dan ikan lebih cepat bertumbuh besar. Caranya adalah siapkan bahan-bahan produk Raja Bandeng 2 bungkus. Yang kedua, siapkan pupuk NPK Mutiara 10 kg untuk per 1 hektar. Yang ketiga, siapkan ember untuk menebarkan. Yang keempat, tutup pintu air rapat-rapat supaya zat Raja Bandeng dan NPK tidak keluar tambak. Yang kelima, tuangkan pupuk ke dalam ember lalu tebarkan secara merata di keliling tepi tambak. Yang keenam, tuangkan produk Raja Bandeng ke dalam ember dengan ditambahkan air secukupnya, lalu diaduk hingga merata, taburkan secara merata ke seluruh tambak. Yang ketujuh, lakukan ketika bibit bandeng umur 1 bulan, tebarkan setiap per 3 minggu sekali, rutin hingga masa panen. Kemudian langkah yang ke-8 adalah masa panen. Masa panen itu sangatlah bervariatif tergantung sang pemilik tambak. Ada yang minimal 3 bulan, 4 bulan atau bahkan 5 bulan, sesuai keinginan masing-masing. Adapun caranya silakan mungkin lebih paham dari para petambak. Cukup sekian dari kami Bandeng Super. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.